Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah taala. Bulan Sya'ban telah tiba. Dan sekarang kita berada di hari yang ketiga dari bulan Sya'ban. Pada umumnya sebagaimana bulan-bulan yang lain, menjadi tugas atau wazifah seorang muslim muslimah untuk terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di bulan-bulan yang sudah Allah Ta'ala gariskan. Karena hakikatnya tugas seorang hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu kapanpun, di hari apapun, dan juga di bulan apapun. Namun di sisi yang lain, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan sebagian waktu di atas waktu yang lain. Mengistimewakan sebagian hari di atas hari-hari yang lain. Mengutamakan sebagian bulan di atas bulan-bulan yang lain. Dan masalah ini pedomannya adalah at-tauqif. Pedomannya adalah adanya dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara waktu yang mulia atau bulan yang mulia adalah bulan Sya'ban. Kalau sebelumnya dahulu kita sudah membahas tentang bulan Rajab, yang merupakan salah satu bulan haram, ya. Nah, bulan Rajab juga merupakan bulan yang istimewa, bulan yang memiliki keutamaan. Nah, bulan Sya'ban ini, ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala, merupakan waktu atau masa yang masuk dalam bagian kedua. Kalau bulan Rajab, kita ingat kembali pelajaran sebelumnya, ya. Ada waktu atau bulan yang di situ seluruh amal soleh itu nilainya lebih secara mutlak, ya. Kalau dikerjakan di bulan-bulan atau waktu-waktu mulia tersebut, semua amal soleh nilainya lebih secara mutlak. Mau puasa sunnah, mau zikir, mau baca Quran, dan lain sebagainya. Nah, bagian kedua adalah waktu atau masa yang di situ dalil-dalil menunjukkan keutamaan amal-amal tertentu saja. Nah, di antara contohnya adalah bulan Sya'ban. Termasuk waktu atau bulan yang di situ berdasarkan dalil hanya amalan tertentu saja yang dianjurkan untuk dikerjakan secara lebih. Mari kita lihat ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala beberapa hadis yang berbicara masalah ini dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada umat bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di bulan Sya'ban. Beliau sampaikan, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku itu tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa penuh satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Ini kisah yang pertama atau yang dilihat oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau puasa satu bulan penuh kapan? Hanya di bulan Ramadan saja.
Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan kemudian kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa banyak-banyak setelah Ramadan selain di bulan Sya'ban. Nah, di sini diterangkan oleh hadis-hadis yang lain bahwa lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban wa kana yasumu Sya'ban kullah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa melebihi di bulan apapun selain Ramadan, melebihi puasa beliau di bulan Sya'ban. Paling banyak puasa selain Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Wa kana yasumu Sya'ban kullah. Dan beliau dahulu biasa puasa Sya'ban secara penuh. Di teks Arabnya seperti itu, teks hadisnya seperti itu. Nanti disampaikan oleh ulama bahwa ketika seseorang itu berpuasa dalam satu bulan itu banyak sekali, maka bisa diungkapkan dengan bahasa berpuasa sebulan penuh. Berpuasa Sya'ban dengan penuh ya. Nah, ulama menyampaikan bahwa maksudnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban itu beliau banyak sekali berpuasa. Hadis-hadis ini kata Syekh Ibrahim Ruhaili rahimahullah hafizallah, dallatil hadis ahaditsu ala takhsis Sya'ban bi kathratis siyam. Bahwa hadis-hadis ini ya, hadis Aisyah menunjukkan dikhususkannya bulan Sya'ban dengan melakukan puasa banyak-banyak. Karena apa? Karena ini berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau paling banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Sampai-sampai dibahasakan puasa sunnah atau puasanya beliau Sya'ban semuanya. Gitu. Seluruh hari Sya'ban. Tapi maksudnya adalah ghalibahu. Beliau banyak berpuasa di bulan tersebut. Karena apa? Karena puasa sebulan penuh hanya dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan saja. Fadalla ala fadli siyami ala hadhihi sifah ala siyami ghairihi min al-ashhur. Maka ini menunjukkan keutamaan puasa sunnah di bulan Sya'ban dengan cara seperti ini ya, banyak-banyak melakukannya di atas puasa sunnah yang lain di bulan yang lain. Nah, kemudian beliau Syekh Ibrahim Ruhaili hafizallah menyampaikan hikmahnya kenapa bulan Sya'ban itu dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak-banyak berpuasa. Ya. Ada hadis yang menunjukkan hikmahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Usama bin Zaid pernah bertanya, "Ya Rasulullah, walam araka tasumu min syahrin min syuhuri ma tasumi min Sya'ban. Walam araka tasumu min syahrin min syuhurin ma tasumu min Sya'ban." Dikata Usama bin Zaid, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di suatu bulan seperti puasa engkau di bulan Sya'ban." Jadi, mengapa engkau puasa sangat sering di bulan Sya'ban? Di hari-hari yang sangat banyak sekali. Ini pertanyaan seorang sahabat mulia Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu yang kemudian jawabannya akan sangat bermanfaat bagi umat. Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa di satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu minhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan manusia itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, banyak lalai. Banyak lalai karena apa? Terletak antara bulan
yang mulia dan bulan yang penuh barakah, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, di bulan Rajab orang semangat beramal karena bulannya bulan yang mulia. Sementara di bulan Ramadan itu datang setelah bulan Sya'ban. Maka fokus seseorang bisa sangat besar sekali terhadap bulan Ramadan. Akibatnya apa? Di bulan Sya'ban ini, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang lalai. Karena sebelumnya fokus terhadap bulan Rajab dan kemudian berganti fokus untuk menyongsong bulan Ramadan yang penuh barakah. Nah, dalam kaidah disebutkan ya, yang sudah disimpulkan ulama, ibadah itu akan bernilai tinggi ketika banyak orang lalai di dalamnya. Ibadah di suatu masa atau di suatu waktu ya, itu nilainya akan tinggi. Kapan? Ketika banyak orang itu lalai. Banyak orang lalai. Kalau kemudian ada orang beribadah di waktu tersebut, ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah di waktu tersebut, berarti orang itu sudah melakukan sesuatu ibadah yang nilainya tinggi, kualitasnya tinggi. Contohnya di bulan Sya'ban, atau kalau setiap hari adalah di waktu malam ya. Waktu malam itu orang banyak lalai karena tidur. Ketika kemudian seseorang bangun, berwudu, kemudian sholat malam, maka dia sudah melakukan suatu ibadah yang nilainya tinggi. Karena dilakukan di saat banyak orang itu lalai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan alasan berikutnya, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Nah, bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal perbuatan itu diangkat kepada Allah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Dilaporkan dalam setiap tahunnya ya. Jadi kalau di setiap hari waktu subuh dan waktu asar itu amal-amal akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap pekan yaitu hari Senin dan hari Kamis. Nah, dalam satu tahun waktu diangkatnya amal kepada Allah Azza wa Jalla adalah di bulan Sya'ban. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa uhibbu an yurfa 'amali wa ana sha'im. Dan saya ingin amal saya itu diangkat kepada Allah Azza wa Jalla sedangkan aku dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Tugas seorang hamba di bulan Sya'ban ini selain terus menjaga dengan baik amal-amal yang wajib, salat 5 waktu dan yang lain sebagainya, terus bersemangat untuk beramal soleh, melakukan yang sunnah-sunnah. Nah, secara khusus di bulan Sya'ban ini hendaknya seseorang melakukan puasa Sya'ban sebanyak-banyaknya. Melakukannya dengan sebanyak-banyaknya. Nah, sebagian ulama juga menyampaikan hikmah ya. Jadi ketika ada suatu amalan wajib ikhwani wa akhwati fillah rahimahullah taala, biasanya ada sunnah-sunnah, amal-amal sunnah yang mendahului atau yang mengiringi setelahnya ya. Seperti sholat fardu, ada qabliyah, ada juga ba'diyah. Ada sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu dan ada sunnah-sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu. Nah, demikian juga puasa yang wajib. Sebelum puasa Ramadan datang, syariat mensunahkan bagi umat untuk melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dan setelah Ramadan selesai, ada juga puasa sunnah. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini tentunya manfaatnya sangat bagus sekali. Ketika orang sudah sering puasa di bulan Sya'ban, maka dia akan lebih siap untuk menjalankan puasa yang wajib. Dia akan menjalankan puasa wajib dengan lebih baik. Lebih berkualitas. Karena apa? Sudah ada persiapan. Sudah membiasakan diri. Sudah melatih diri di bulan Sya'ban.
Dan kenapa ada puasa sunnah setelahnya? Supaya orang istiqomah terus dalam melaksanakan ibadah. Selain juga karena mungkin ada kekurangan-kekurangan ya di ibadah-ibadah wajib dilakukan, puasa sunnah nanti akan menambal, akan memperbaiki. Jadi mari kita Bapak Ibu dan Saudara rahimakumullah taala temuan kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa memanfaatkan waktu Sya'ban ini untuk banyak-banyak berpuasa sunnah di dalamnya sehingga kemudian kita bisa masuk ke Ramadan dengan keadaan yang lebih baik ya. Sudah merindukan puasa, kemudian juga fisik pun sudah terlatih sehingga nanti semoga puasa seseorang menjadi lebih baik dan berkualitas ketika dia sudah berada di bulan Ramadan untuk melaksanakan puasa-puasa yang wajib. Demikian, semoga bermanfaat terkait dengan bulan Sya'ban. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.